Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robiatul Adawiyah, NIM 19 30 30 50 20 dari kelas Tasawuf dan Psikoterapi 1. Mata kuliah ini psikometri. Dosen pengampunya ialah Ibu Suraya, SPDI, SPSI, MA. Jadi, sebelum kita membahas lebih dalam dan lebih lanjut, kita harus mengetahui dulu apa itu psikometri. Jadi, psikometri merupakan ilmu yang mengukur, menganalisis perilaku atau perbedaan antar individu dengan individu lainnya. Dan psikometri merupakan cabang ilmu dari psikologi. Psikometri juga biasa dikenal sebagai pengukuran psikologi. Nah, maksudnya apa sih? Jadi, psikometri itu mengukur perilaku atau perbedaan seseorang individu dengan individu lainnya. Itu adalah psikometri. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang apa sih tujuan mempelajari psikometri. Nah, di sini tujuan mempelajari psikometri itu ada 3. Yang pertama, agar kita dapat memahami pengertian atau karakter dari psikometri. Sudah dibahas tadi apa arti dari psikometri. Yang kedua, agar kita juga bisa mengetahui serta memahami standar pengukuran dalam psikologi. Contohnya, apakah teman kita itu sedang berbahagia ataupun sedang sedih. Yang ketiga, agar dapat mengevaluasi alat ukur psikologi. Baiklah, kita lanjut ya. Jadi yang selanjutnya ini ialah ilmu apa aja sih yang mendukung atau berperan dalam psikometri. Jadi di dalam psikometri ada 2 ilmu yang berperan dalam psikometri. Yang pertama, statistika. Yang kedua, psikodiagnostik. Jadi, di dalam statistika itu kita memerlukan untuk menginput data-data. Sedangkan di dalam psikodiagnostik kita memerlukannya untuk mencari aspek-aspek teori seperti kecemasan seseorang, kebahagiaan seseorang, kecerdasan seseorang, dan lain sebagainya. Kemudian, di dalam psikometri itu memiliki atribut ukur. Apa aja sih atribut ukur di dalam psikometri? Nah, di dalam psikometri memiliki 2 atribut ukur. Yang pertama, atribut fisik. Contohnya, berat badan, tinggi badan, suhu badan, lingkar kepala, dan lain sebagainya. Yang kedua, atribut psikologis. Contohnya, kecerdasan, kecemasan, kebahagiaan, kesedihan, kecemasan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita akan membahas karakteristik atau ciri-ciri dari pengukuran. Nah, ciri-cirinya itu ada 3. Yang pertama, mempunyai atribut ukur. Yang kedua, hasil pengukuran kuantitatif. Misalnya, berupa angka. Yang ketiga, hasilnya deskriptif. Nah, hasil deskriptif juga berupa angka. Nah, yang selanjutnya itu ada tabel. Bisa dilihat. Nah, tabel di atas itu adalah unsur komponen. Bisa dilihat ada 3 unsur pengukuran.
Pertama, skala atau satuan ukurnya. Contohnya itu berat badan, kilogram, pon, meter. 16 pf, mmpi. Yang kedua, instrumen atau alat ukurnya. Timbangan badan. Seperangkat pernyataan atau pertanyaan. Dan yang terakhir, yang ketiga, prosedur atau langkah pengukuran. Berdiri di atas timbangan dengan tenang. Meminta subjek untuk merespon pernyataan dengan tenang dan tidak terburu-buru. Nah, tabelnya bisa dilihat di atas. Selanjutnya itu ada tabel, bisa dilihat. Nah, tabel di atas itu adalah unsur komponen. Bisa dilihat, ada 3 unsur pengukuran. Pertama, skala atau satuan ukurnya. Contohnya itu berat badan, kilogram, pon, meter. 16 pf, mmpi. Yang kedua, instrumen atau alat ukurnya. Timbangan badan. Seperangkat pernyataan atau pertanyaan. Dan yang terakhir, yang ketiga, prosedur atau langkah pengukuran. Berdiri di atas timbangan dengan tenang. Meminta subjek untuk merespon pernyataan dengan tenang dan tidak terburu-buru. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas data dari hasil pengukuran. Bisa dilihat tabel di atas. Jenis data itu yang pertama nominal. Karakteristiknya identifikasi, kategorisasi, klasifikasi. Jarak angka tidak harus sama, tidak ada nol mutlak. Itu maksudnya angka atau nilainya itu tidak beraturan. Contohnya, nomor mahasiswa, nomor rumah, kode jenis kelamin, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ini ialah ordinal. Apa sih ordinal? Nah, ordinal ini karakteristiknya penjenjangan kualitatif dan tidak ada nol mutlak. Jarak angka tidak menunjukkan jarak kuantitatif. Itu ialah maksudnya karakteristik ordinal itu angka atau nilainya itu beraturan. Contoh yang beraturan itu peringkat. Seperti peringkat 1, peringkat 2, dan seterusnya. Nah, data hasil pengukuran selanjutnya bisa dilihat lagi. Itu interval. Jadi, karakteristik dari interval itu jarak antar jenjang itu selalu tetap atau sama. Contohnya, suhu 25 derajat Celcius lebih panas 5 derajat daripada suhu 20 derajat Celcius. Nah, data hasil pengukuran yang terakhir itu rasio. Karakter rasio apa aja sih karakteristiknya? Atributnya memang tidak ada atau kosong. Dapat dikenai operasi hitung perkalian dan penambahan. Contohnya, jumlah orang yang ada di dalam ruangan. Baiklah, dari pembahasan yang sudah kita bahas kali ini, dapat disimpulkan bahwa psikometri merupakan ilmu yang mengukur, menganalisis perilaku atau perbedaan antar individu dengan individu lainnya. Jadi, ilmu apa aja yang berperan dalam psikometri itu ada 2, ilmu statistika dan ilmu psikodiagnostik. Kemudian atribut yang ada di dalam psikometri itu ada 2, atribut fisik dan atribut psikologis. Atribut fisik itu contohnya tinggi badan, suhu badan, dan lain sebagainya. Sedangkan atribut psikologis yaitu kecerdasan, motivasi, dan lain sebagainya. Baiklah, mungkin itu saja pembahasan yang bisa saya sampaikan.
Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.